Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 5 dan 6. Apa kabar anak-anak semua? Yuk, sebelum belajar, kita berdoa sebentar. Baik anak-anak, di pembelajaran 5 kita mulai. Anak-anak, Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman 12 tahun. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas. Namun, ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Coba, ingatkah kamu yang dimaksud masa pubertas? Masih ingat tidak, Nak? Masa pubertas adalah masa akil balik, ya, atau masa remaja. Bahkan masa pubertas bisa dikatakan sebagai masa perubahan transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Nah, anak-anak, perhatikan di sini. Buat kelompok terdiri atas 3 anak. Setiap kelompok beranggotakan anak dengan jenis kelamin sama. Misalnya laki-laki, laki-laki semuanya tiga-tiganya. Perempuan, perempuan tiga-tiganya. Nah, kemudian apakah kamu dan teman-teman satu kelompok sudah termasuk masa pubertas? Ya, lakukan pengamatan. Langkah-langkahnya sebagai berikut, ya. Coba secara bergantian ya anak, setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap semua anggota kelompoknya. Kemudian buat urutan daftar ciri-ciri masa pubertas ya. Kemudian cocokkan ciri-ciri masa pubertas dengan keadaan temanmu sesuai pengamatan yang kamu lakukan. Kemudian buat kesimpulan ya, hasil pengamatanmu itu dan tulis kesimpulannya. Nah, seperti ini, Nak. Hasil pengamatannya. Nama anggota kelompok, siapa nih? Tulis nama teman-teman kalian, ya. Kemudian anak yang pertama yang diamati misalnya siapa? Misalnya eh, Budi. Oke, umur 12 tahun. Misalnya di sini tulis umur Budi. Nama Budi umur 12 tahun. Masa perkembangannya misalnya apa nih? Suaranya membesar gitu misalnya ya. Berarti alasannya apa nih? Ya, alasannya nanti kamu bisa lihat kenapa suaranya membesar. Nah, berarti alasannya ada tanda-tanda pubertas. Misalnya nama Rio umur 12 tahun, masa perkembangan tumbuh jakun. Nah, berarti alasannya apa? Ada tanda-tanda pubertas. Nah, ini kalian isi semuanya ya. Tiga-tiganya. Perhatikan, amati teman-teman kalian dalam kelompok masing-masing. Oke, Nak? Nah, kemudian ini tadi sudah ya ciri-ciri pubertas. Oke. Anak-anak, nah sekarang di pembelajaran 6 perhatikan. Pembelajaran 6 ya. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat, ya. Nah, anak-anak, di sini ayah dan ibu Beni itu mendapatkan haknya sebagai warga negara, yaitu mengumpulkan pendapat melalui apa, Nak? Pemilihan kepala desa. Hal ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Ya, kira-kira sudah belum? Sudah ya. Nah, yuk kita baca bacaan berikut. Mengapa harus melaksanakan hak? Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional, ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian akan tercapai itu kesejahteraan dan keharmonisan hidup, yaitu hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang ya untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Oke, nak, coba perhatikan di sini. Jawab ya. Nomor 1. Apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? Apa pentingnya, nak? Yaitu sesuai bacaan tadi, yaitu mendukung tercapainya tujuan nasional. Kemudian apalagi diantaranya? Mempercepat pembangunan nasional, ya. Kemudian mewujudkan apa, nak? Pemerintahan yang demokratis. Kalian jawab nanti di sini. Oke, nomor 2-nya. Apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Penting tidak, nak? Hak atas diri sendiri sangat penting dong, terutama hak untuk dapat belajar ya. Kenapa? Yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Melalui pengetahuan dan keterampilan yang lebih, kita bisa berprestasi, ya nggak? Baik tingkat daerah, nasional maupun internasional, ya kan? Nah, kemudian kalau kita sukses seperti itu, berprestasi, nah imbasnya akan kembali kepada diri kita, keluarga, sekolah, bangsa, dan negara, karena kita sudah mampu berprestasi. Oke, anak-anak. Nah, bacalah kembali ya. Bacaan berjudul Mengapa Harus Melaksanakan Hak ya. Nah, sekarang tugasnya setelah dibaca kembali oleh kalian, nah di sini ada tugasnya, tulis kalimat utama pada setiap paragraf ya. Ini tugas kalian nih. Kalimat utamanya apa ya pada setiap paragraf? Ternyata di paragraf pertama kalimat utamanya apa, nak? Paragraf pertama nih yang ke-1 yaitu pemenuhan hak warga negara Indonesia ya. Nah, kalian tinggal isi ini di sini. Gagasan utama setiap paragraf apa? Kemudian gagasan utama teks non fiksi diisi di sini ya. Jadi gagasan utamanya tulis di sini, gagasan utama teks non fiksi tulis juga. Kemudian di paragraf kedua, setelah kita baca ya, dibaca diulang, ternyata paragraf kedua itu kalimat utamanya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban ya. Ini harus seimbang, ya kan? Agar tercipta apa? Kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara, ya. Tuh, jadi nanti di sini kalian bisa tulis nih. Ya, di sini bisa ditulis kalimat utamanya apa nih, paragraf kedua. Nah, kemudian di paragraf ketiga apa isinya? Yaitu pelaksanaan hak warga negara Indonesia, ya kan? Jadi kalian harus ingat tadi untuk paragraf pertama pemenuhan hak warga negara, paragraf kedua pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang, paragraf ketiga adalah pelaksanaan hak warga negara Indonesia ya. Nah, kalian nanti tulis di sini gagasan utamanya diisi semua ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, kemudian apa gagasan teks non fiksinya. Paham ya, nak ya? Oke. Nah, anak-anak, sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kamu sudah pernah melaksanakan hak, ya. Coba tuliskan pengalamanmu melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia, ya. Tuliskan hak dan
ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut. Kemudian, ceritakan bentuk pelaksanaan dan manfaat yang kamu peroleh dengan terlaksananya hakmu sebagai warga negara Indonesia, ya. Di sini pengamatannya. Kalian bisa tulis ya hasilnya apa sih? Seperti apa? Ya. Oke, Nak. Nah, masih berkaitan dengan pelaksanaan hak, kamu juga mempunyai hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa demi kemajuan kebudayaan nasional. Hak ini bisa kamu lakukan dengan cara mempelajari sebuah tarian daerah. Tarian daerah merupakan akar kebudayaan nasional yang penting untuk dipelihara dan dikembangkan, ya. Oke, anak-anak. Nah, sekarang ini kalian masih ingat ya, kemarin di pembelajaran 4 sudah juga nih. Lanjut ya. Amati gerak-gerak bentuk tari tunggal berikut ya. Nah, ini lanjutannya dari gerak tari pada pembelajaran 4 ya. Oke, pertama nih nomor 1 ya. Nomor 1 nih berlari kecil membuat lingkaran ke kanan. Lalu ke kiri ya. Oke. Kemudian meluruskan tangan kanan ke kanan dan kaki kiri ke arah kiri jinjit. Nah, hitungannya 1 sampai 8 ini. Ya, nah, yang ini hitungan sampai 1 sampai 7. Nah, hitungan 8-nya seperti ini lagi posisinya. Ya. Nah, gerakan di atas dilakukan 2 kali 8 hitungan ya, sesuai hitungan di atas. Oke ya, Nak ya. Kemudian nomor 2 memainkan tongkat. Tongkat diluruskan ke atas nih seperti ini ya, ke samping kanan. Nah, ke samping kanan, kemudian lurus ke atas lagi seperti ini ya, lurus ke atas lagi dan ke samping kanan kembali seperti ini ya. Perhatikan arah pandangan kepala sesuai gambar seperti ini ya sayang ya. Nih hitungan pertama seperti ini posisinya, hitungan kedua seperti ini, hitungan ketiga. Oke, hitungan keempat seperti ini. Kalian bisa praktekkan ya, Nak ya. Gerak di atas dilakukan 4 kali 4 hitungan. Oke, anak-anak paham semua ya? Kalian coba gerakan-gerakan ini. Dari yang pertama, dari berlari kecil tadi, membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri. Kemudian langsung kalian mencoba gerakan-gerakan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.